Iya, tapi itu ada pelajarannya juga sih. Tanya aja deh. Nah, sekarang ini ya contohnya di sini seorang sekutu meninggal pada tanggal 1 Mei. Maka laba untuk yang nah kalau 1 Mei berarti si sekutu yang meninggal ini dapat laba untuk berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Meninggalnya tanggal 1. Kalau meninggalnya tanggal 1 berarti si Mei nggak dihitung. Oke, berarti cuman ya bulan Mei-nya maksudnya. Jadi cuman Januari sampai April. Nah, makanya di sini untuk bulan Januari sampai April itu dibagi rata semua. Tapi begitu Mei sampai akhir itu cuman sekutu yang masih hidup. Itu nanti pembagian labanya kayak gitu. Nah, terus di sini persekutuan ABC anggotanya terdiri atas A, B sama C membagi laba atau rugi dengan perbandingan 5:3:2. Jadi si A dapat 5, si B dapat 3, si C dapat 2. Pernya per berapa? Kalau perbandingan itu berarti per berapa? Ya per 10, maksudnya kan harus persen. Jadi kayak anggapannya si A itu 50%, si B itu 30%, si C 20%. Jadi kalau misalnya perbandingannya 3:5, berarti ya pernya per 8, jadi 3/8 kan 3 tambah 5 gitu loh. Oh ini kan 3 tambah 5 tambah 3 tambah 2 kan pernya per 10. Nah terus pada tanggal ini kok disini 1 April sekarang. Iya 1 April. Oh ya, itu tadi contoh ini. Contohnya sekarang 1 April. Berarti cuma 3 bulan di A. Pada tanggal 1 April, sekutu A meninggal dunia dan sekutu yang masih hidup setuju untuk melanjutkan persekutuannya sampai akhir periode. Nah ini daftar saldonya. Kalau meninggal di tengah bulan, di itu nggak itu? Tergantung kebijakan persekutuannya sih, maksudnya mau dihitungnya gimana? Atau mungkin bisa dihitung kayak 3,5 bulan. Anggapannya kalau misalnya di tengah-tengah kan. Kalau misalnya awal mepet-mepet ya tergantung perjanjiannya gimana. Oke, nah di sini ini kasnya segini, aktiva, terus ada utang, modal masing-masing, terus ada depresiasi pendapatan, ini daftar saldo. Untuk diingat neraca lajur kan daftar saldo bagian pertama itu. Nah, di situ pertama kali adalah menutup akun-akun nominal. Akun nominal apa aja? Nominal beban sama jadi itu harus ditutup dulu. Jadi di situ di halaman 6.37 pendapatannya kan 85 juta. Nah, ini depresiasi di sini maksudnya akumulasi depresiasi itu juga harus ditutup. Akumulasi beban depresiasi, sorry. Ini nggak ada tulisan beban, harusnya beban depresiasi perabot kantor sama beban depresiasi gedung. Itu karena di situ nggak ditulis. Tapi itu kan karena dia tetap beban, tetap harus dimasukkan. Cuma di sini nggak ditulis. Nah, pendapatannya kan 85 juta. Di daftar saldo itu kan ada, terus beban-bebannya ini dimasukkan langsung ketemu banyakan pendapatan apa bebannya? Lebih banyak pendapatan apa beban? Berarti dia laba merugi. Oke, dia laba sebesar 59.500.000. Nah, itu untuk nanti yang dihitung pembagiannya bagaimana. Nah, berarti tadi kan sekutu A meninggalnya 1 April. Berarti kan si A dapat cuma 3 bulan. Nah, berarti ini harus kita di 59.500 dikalikan 3/12 dulu. Jadi kita hitung yang 3 bulan awal dulu. Ya, jadi 59.500 dikalikan 3/12 itu ketemunya 14.875.000. Paham sampai sini? Berarti kalau misalkan 3 bulan itu dihitungnya tetap nanti akhir tahun baru diakumulasikan. Kan
maksudnya kan ini kan udah meninggal 3/12, berarti nanti dihitung barunya tetap pada akhir tahun gitu. Iya, ngitungnya tetap akhir tahun, nggak waktu si meninggal. Kan kita nggak ngerti labanya berapa kalau nggak pas akhir tahun kan. Ini akhir tahun pasti. Oke, nah terus habis itu dari 14.875 ini dibagi labanya ke 3 sekutu. Tadi kan perbandingannya 5 banding 3 banding 2. Berarti si A dapat 5/10 kalikan 14 juta, si B 3/10 kalikan 14 juta, si C 2/10 kalikan 14 juta. Jadi ketemu ya masing-masing begitu. Terus totalnya kan pas. Nah, sekarang sisanya dari 5.500 kurangi 14 juta kan 44 juta. Ya kan? Nah, 44 juta itu dibagi untuk sekutu B sama C. Nah, di sini perbandingannya jadinya 3/5, bukan 3/10 lagi. Karena 5 tadi sudah keluar. Ya kan? 5 kan sudah tidak ada. Si A sudah nggak dihitung di sini. Karena dia sudah meninggal, jadi nggak masuk perhitungan. 3/5 dikalikan 44 juta sama 2/5 kalikan 44 juta. Untuk sekutu B sama sekutu C. Ketemunya segitu. Oke, sampai sini paham? Yang mau ditanyakan nggak? Nah, sekarang hitung total laba yang didapat berapa. Untuk sekutu A ya 7 juta tadi. Kalau sekutu B ditambah yang 3 bulan awal sama 9 bulan terakhir. Si C juga itu yang 3 bulan awal sama 9 bulan terakhir. Ketemu situ totalnya ketemu 59.500. Nah, terus dibikin jurnalnya, jurnal penutup ini, jurnal pembagian laba. Isi laba rugi pada modal A, modal B, modal C. Ya. Nah, sekarang langkah ketiga itu untuk si sekutu A yang meninggal. Kan harus dikeluarkan kan modalnya. Nah, modalnya itu lihat di daftar saldo. Modalnya A berapa? 32. Ini 25. modal A. 25 juta. Oke, modal A 25 juta. Terus dia punya priva nggak? 5 juta. 5 juta. Oke, privanya 5 juta. Berarti harusnya modalnya dia cuman 20. Nah, 20 itu terus ada tambahan lagi enggak? Dari 20 juta itu ada tambahan lagi enggak? Berarti yang ada itu ya. Ditambah tambahnya tadi, iya. Nah, itu sekarang jadi kan total modal A yang harus ditutup itu 32 juta. Itu 32 juta dari mana? 25. Dari 25 ditambah 5 prive tadi ditambah 7 juta. Ini tambah 7 juta ya, bukan tambah 4 juta. Yang di bawah sendiri itu salah. Oh iya nih. Itu 7 juta 437.500. Ketemu segitu. Terus di jurnalnya ya modal A-nya segitu kan. Terus ada prive. Privenya tadi 5 juta. Tapi nanti yang harus dibayarkan ke A berapa? 32 juta apa berapa? 27. Yang harus dibayarkan ke A 27 juta. Karena tadi ada prive yang diambil kan modalnya. Berarti modalnya berkurang 5 juta. Makanya yang nantinya akan dibayarkan itu 27 juta. Tapi itu masih terutang kepada ahli waris. Jadi ini perhitungannya dulu belum dibayar, makanya harus catat ya sebagai juta. Nah, paham toh sampai sini? Gampang? Lumayan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau misalkan seandainya itu ahli warisnya itu mau melanjutkan si sekutu si A itu Ya, apa? Ya, berarti nanti dia pakai modalnya yang 27 juta ini. Jadi kan modal terakhirnya si A kan begitu. Masuk, misalnya anaknya nanti apa. Tapi pokoknya perhitungan ini harus dihitung dulu. Karena urusan sama A harus selesai dulu. Perkara nanti anaknya mau lanjutin kayak apa-apa, itu berarti neraca baru dengan nama yang baru kan. Otomatis pakai nama anaknya kan. Yang pertama itu tutup dulu baru. Baru nanti bikin neraca baru dengan tulisan modal ini pakai nama anaknya.